Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadan wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak niki ageng sela amberkahi aja gawe angko aja ladalan aja jahe aja ati seragam lan aja jalimut nomboro aleman lan aja laka wong lata penglis mati lan aja ati ngiwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaya wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sun memuji marang Kanjeng Nabi nyuwun dateng Gusti kadadi awali ngangge sholawat Nabi napa malih sakniki wabahe sampun dugi mula mangga sedaya sholawat diutuni sumados nglindungi raga kaliyan ati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaya wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Urip jaman sakniki kedati ati-ati karena sedaya sakniki saged ngeracuni oke saged nulari senajan sampun ditebengi mula mangga sedaya shalawat diutuni supados nglindungi
rongko kalian ati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'alan nuril azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah semua santri, penghuni, pengurus Pondok Al-Hadid yang kami muliakan dan kami cintai. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diperkumpulkan di Pendopo Riyadhus Shalihin Pondok Pesantren Al-Hadid dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memenuhi undangan pondok karena malam ini menjelang ya berapa hari sebelum Ramadan ya? 4 ya. Ahad, ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, yang Rabu berarti 4, yang apa namanya Kamis berarti 5 ya. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan hidayahnya kepada salah satu saudara kita ya yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapan Abi ini. Ya, nanti akan Abi bacakan biodata singkatnya ya. Mas Chris Carly namanya ya. Yang alhamdulillah datang ke Pondok Pesantren Al-Hadid menyatakan diri ingin memeluk agama Islam, jadi mu'alaf ya. Oleh karenanya kita sambut dengan gembira, dengan senang hati, makanya mendadak ya. Langsung Abi pertama kali kontak ibu-ibu dapur. Karena kalau kumpul nggak makan nggak afdol gitu ya. Makanya kalau kumpul di Al-Hadid tetap harus makan. Jadi alhamdulillah Mbak Ratna kemudian cepat gerak ya. Sehingga alhamdulillah kita sudah menikmati makan malam tadi ya. Insya Allah selalu enak kalau masakan pondoknya. Kenapa? Karena masaknya dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alhamdulillah ya. Setelah itu Abi langsung menghubungi tim hadroh ya. Dan ternyata tim hadroh, sebetulnya kalau tim hadroh itu tadi udah pesimis, Abi aduh mendadak nggak iso gitu ini. Tapi memang kalau Allah sudah mengatur ya kun ya fayakun kan ya. Ya kon delala pas lagi kumpul katanya tadi. Lagi latihan ya. Langsung lagi sambulan Masya Allah ya. Langsung dijawab siap Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, sehingga bisa ikut memeriahkan acara prosesi pengislaman Mas Chris Carly ya. Dan kemudian Nabi langsung juga memberikan pengumuman ya tadi di grup bahwa alhamdulillah nanti malam kita akan melakukan acara prosesi pensahadatan ya. Itulah sekilas tentang acara malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir ya. Karena apa? Karena semuanya Allah yang mengatur ya. Sebab kalau tidak Allah yang mengatur pasti nggak jadi gitu ya. Tapi semuanya Allah yang sudah berkehendak sehingga kita bisa kumpul malam hari ini.
Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, Allahumma amin ya. Baik, ada beberapa sesi nanti yang akan kita lewati dalam prosesi pensyahadatan. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. Semoga acara kita dari awal sampai akhir selalu senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama nanti akan Abi sampaikan terlebih dahulu tausiah tentang pramu'alaf ya, mobil khususnya untuk si Mas Chris Carly ya, supaya tahu bagaimana Islam itu dan sebagainya, dan supaya kita semua yang sudah Islam dari lahir atau Islam sebelum Mas Chris Carly ini bisa tambah semangat lagi keislamannya. Kemudian sesi yang kedua nanti kita akan coba dengarkan langsung secara sekilas ya, apa yang menyebabkan si Mas Chris Carly ini mau masuk Islam ya, karena itu perlu ya. Jangan sampai kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba bangun tidur, pengen syahadat kan nggak mungkin gitu ya. Karena pasti ada sesuatu ya, dan nanti bisa diceritakan bagaimana pengorbanan dan perjuangannya ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan masuk ke prosesi inti pensyahadatan ya. Kemudian setelah itu doa dan lain-lain ya, dan penutup yang terakhir. Itu tuh kurang lebih nanti urutan acara yang akan kita lalui bersama. Dan insya Allah ya, nanti setelah pensyahadatan ini si Mas Chris Carly sudah bisa mengikuti puasa Ramadan ya dengan sempurna gitu ya, dengan sah lah gitu ya. Nah makanya kita minta Pak Hasan dan Pak Sumadi untuk menjadi saksi ya, bukan saksi bisu ya, menjadi saksi hidup ya. Nanti akan menyaksikan jalannya prosesi pensyahadatan. Baik ya. Jadi Islam yang kita terima ini bukan Islam yang gratis tiba-tiba, walaupun Pak Sumadi, Pak Hasan Islamnya dari lahir. Ya. Tidak ada istilah Islam itu Islam keturunan ya. Tidak ada Islam itu kebetulan, tidak ada ya. Islam yang kita terima ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara 8 miliar manusia, 8 miliar itu jumlah yang tidak sedikit, diduitin aja banyak. Kumpul apalagi lebih banyak lagi. 8 miliar itu tersebar di seluruh dunia, bayangin. Coba kalau numpuk di satu tempat di Indonesia pasti nggak muat. Bayangkan begitu banyak manusia, 8 miliar lebih manusia sekarang, jumlah manusia ya, yang hidup ya. Yang hidup sampai sekarang itu 8 miliar ya, yang di Indonesia hampir 300 juta, sedikit nggak ada seberapanya. Nah alhamdulillah kita agamanya Islam. Pak Hasan, Pak Sumadi yang dari lahir agamanya Islam ya. Padahal ada juga tetangganya Pak Sumadi, mungkin temennya Pak Hasan dari lahir juga, tapi tidak Islam kan gitu. Berarti kan bukan suatu kebetulan ya. Kenapa dia yang dari lahir, saya dari lahir, kok dia dari lahir Kristen, saya dari lahir kok udah Islam. Nah ini kan bukan kebetulan, ya kan? Siapa yang memilih itu? Siapa yang menyebabkan itu? Nah itu tadi, ya. Semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah dari 8 miliar manusia kita termasuk salah satu yang diberikan hidayah beragama Islam. Itu satu yang harus kita syukuri. Yang kedua, ya, bahwa Islam agama yang kita terima ini bukan agama sembarangan.
bukan agama asal-asalan. Islam agama kita ini adalah agama satu-satunya di dunia ini dari seluruh agama yang ada yang kebenarannya paling tinggi. Ya, yang kebenarannya sudah tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maka di sana dikatakan di Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah cuma agama Islam. Tidak ada agama lain. Di sisi Allah nggak ada agama lain. Kabeh agama niku podo wae. Yang bilang gitu siapa? Ya kan? Kalau Al-Quran bilang Innad dina indallahil Islam, kemudian ada orang yang bilang kabeh agama niku podo wae, mana yang harus kita percayai? Ibu-ibu hadroh, kalau ada orang yang bilang kabeh agama niku podo wae, gitu kan? Sementara Al-Quran bilang Innad dina indallahil Islam, mana yang harus kita percayai? Ya kalau kita Islam yang kita percayai cuma Al-Quran. Walaupun itu keluar dari mulut pejabat tertinggi misalnya, biarin, tetap manusia. Agama kita ini bukan agama manusia. Agama yang datang dari Tuhan semesta alam. Sehingga kalau Al-Quran bilang Innad dina indallahil Islam, sementara ada profesor, doktor, pangkatnya tinggi, ya sekalipun dia punya gelar yang selangit, yang ngomong kabeh agama niku podo wae, jangan didengerin. Yang kita dengar ya apa kata Al-Quran. Al-Quran bilang lagi, kalau tadi Innad dina indallahil Islam ini Ali Imran ayat 19. Ali Imran 85 ayat 85 Allah bilang lagi, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa wa may yabtaghi yang mengambil, ya, agama ghairal islami dina selain Islam, artinya dia beragama tapi selain Islam seperti si Chris Carly ini. Barang siapa yang mengambil agama, menganut agama selain dari agama Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah akan menolak agamanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan besok di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Enggak masuk surga. Ya. Tidak dapat jatah masuk surga. Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Nah, terus ada orang yang membantah. Wah, itu enggak benar itu. Radikal, ekstrim. Yang lain, agama yang lain gimana nasibnya? Ya kan gitu ya. Mana yang harus kita percayai? Omongan manusia atau omongannya Allah? Ya Allah dong. Ya kan? Gimana nasib orang-orang lain? Ya ini salah satu jawabannya. Ya. Paham nggak coba? Kan kata Allah, barang siapa yang beragama selain daripada Islam, agamanya ditolak dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wah, ini ayat nggak bener nih. Gimana nasib orang-orang yang di luar Islam? Masa kasihan dong, semuanya masa masuk neraka? Ini contoh jawabannya. Ngerti nggak? Ini jawabannya nih. Ya. Terus Allah salah ngomong begitu? Salah. Yang salah itu kita. Karena apa? Kemampuan berpikir kita terbatas. Ternyata dia dapat hidayah masuk Islam. Ternyata itu Pak Puji, Pak Yeri, si Aki masuk Islam. Ya. Jadi nggak usah bantah apa yang Allah bilang, aminin saja gitu ya. Kenapa? Allah punya cara bagaimana memilih, menyeleksi siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Ya. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah, kan begitu. Kalau Allah udah kasih hidayah nggak ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan nggak ada yang bisa mengembalikan ke jalan hidayah, kan begitu. Itu ya, makanya beruntung kita yang jadi Islam. Kenapa? Besok di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung, agamanya diterima, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Ya. Nah, makanya itulah yang membuat iri agama-agama yang lain. Apa bentuk iri mereka? Contoh ya, yang membuat iri mereka adalah mereka sampai sekarang berusaha mati-matian
Bagaimana caranya untuk menutupi kebenaran agama Islam? Ya. Paling gampang apa? Ya paling gampang itu kemarin belum lama, akhir tahun. Berapa banyak ya kan orang Islam yang kejebak ikut perayaan peringatan Natal dan Tahun Baru kan begitu. Kan belum lama. Itu contoh upaya mereka. Ya. Bahkan ada yang bilang, saya itu kalau lebaran ikut lebaran padahal agamanya Kristen. Boleh tidak? Ya boleh, silakan. Ya. Tapi saudara saya juga yang Islam sering kalau Natalan ikut juga. Nah, ini yang nggak benar kan ini. Ini namanya upaya untuk menutupi kebenaran Islam. Ya. Kenapa? Karena Islam itu tidak membutuhkan perayaan-perayaan model begitu. Maulid Nabi saja, peringatan Maulid Nabi saja, tidak semua orang Islam merayakan kan begitu. Contohnya orang Arab nggak ada yang merayakan Maulid Nabi. Ya. Semua di Timur Tengah nggak ada perayaan Maulid Nabi, nggak ada. Cuma di Indonesia nggak ada. Tapi boleh tidak? Boleh. Cuma itu tidak menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Ya. Itu contoh. Nah makanya Mas Karli harus bersyukur nanti. Saya mendapatkan hidayah masuk Islam. Ya. Orang tua saya enggak kan ini. Tapi tetap berdoa mudah-mudahan satu saat orang tua dapat hidayah masuk Islam kan. Tetap berusaha. Ya. Makanya belajar di sini nanti. Bagaimana caranya berdoa dan mengajak orang tua atau keluarga yang masih belum Islam kan. Ya. Sehingga mudah-mudahan nanti menyusul setelah ya kamu masuk Islam, orang tua juga ikut masuk Islam ya. Yang berikutnya, Abi mau menceritakan satu kisah mu'alaf yang paling bagus ya. Yaitu mu'alafnya Bilal bin Rabah. Kalau kamu merasa, waduh, aku melas ya masuk Islam, kasihan aku masuk Islam ya. Jadi kurus kering gitu ya. Ya diusir misalnya. Nggak punya apa-apa. Ada lagi yang lebih parah dari kamu nasibnya. Malah kejadiannya di zaman Nabi sana. Kamu di zaman sekarang aja alhamdulillah Al-Hadid begitu dengar kamu langsung ngerangkul. Ya kan? Itu baru zaman ini sekarang. Zaman dulu, zaman Nabi masih hidup, ini orang kasihan. Ya. Dia masuk Islam harus mendapatkan penyiksaan. Ya, boro-boro disambut seperti ini, boro-boro dibikin pengajian, boro-boro disambut sama tim hadroh. Yang ada justru disiksa gara-gara dia masuk Islam. Ya. Siapa dia? Dia itu adalah sahabat Nabi yang paling terkenal yang menjadi muazin pertama umat Islam waktu itu. Namanya Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah itu mu'alaf, dulunya bukan Islam, budak juga. Statusnya budak, kalau kamu statusnya merdeka, bukan budak kan. Ya, hitam lagi gitu ya. Wah, luar biasa. Miskin, nggak punya apa-apa. Ya, masuk Islam nekat, ketahuan sama majikannya, sama tuannya, langsung disiksa. Ya, dibawa ke padang pasir yang panas, dicari ada batu hitam, ya, kemudian dicengkurepin, ya, dipegangin, diikat, badan belakangnya, punggungnya masih ditibanin batu hitam lagi. Di tengah hari bolong yang panasnya luar biasa. Ya, panas di Arab bukan panas di Gunung Kidul. Ya, beda panasnya. Ya. Sebagai gambaran Nabi kayaknya belum pernah cerita. Waktu umroh tahun 2017 ya, dapat umroh gratis dari ISQ, umroh bintang 5. Wah ya. Ya, hotelnya Grand Zamzam Tower, itu paling dekat sama Masjidil Haram, cuma berapa langkah. Nah, nginepnya pun ya di kamar yang mewah. Ya. Seneng kan? Alhamdulillah. Tapi ada satu kejadian yang menarik yang ada kaitannya sama Bilal. Hari Jumat waktu itu ingat. Hari Jumat itu berangkatnya pagi jam 9 karena takut nanti nggak kebagian. Sekalian duha. Ya, oke berangkat jam 9 masih nggak begitu panas. Pikir Abi deket nyeker aja lah, nggak usah pakai sendal dong, cuma turun kamar langsung ya sampai kok gitu ya. Lantainya kan bersih bukan kayak di sini. Jalanlah kaki ya. Sampai sana sholat duha udah zikir sampailah sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat mau pulang ke hotel. Nah ini kejadiannya yang luar biasa. Ternyata lantai dalam Masjidil Haram sama pelataran itu beda marmernya.
Kalau marmer di dalam Masjidil Haram, marmer yang adem. Mau panas kayak apapun, di bawahnya ada pengadem pendinginnya. Jadi nggak panas. Ya. Nah, halaman pelataran itu beda jenis marmer. Ya. Itu marmer yang mungkin biasa lah ini. Nggak ngerti panas, begitu lewat mau ke hotel kan cuma berapa langkah, cuma kira-kira dari sini ke masjid kan deket ya. Jalan santai belum ngerti, wah ternyata panasnya, naudzubillah min dzalik. Sampai lompat-lompat lari ngibrit sakenceng-kencengnya. Karena apa? Saking panasnya. Nggak pakai sendal, yang lain pakai sendal, yang Abi nggak pakai sendal. Lari masuk, ya Allah, langsung istighfar, langsung sampai kamar, masuk kamar, ya kaki Abi rendem, ya kan, pakai air dingin. Ya habis itu langsung tidur udah sambil istighfar, ya Allah ampuni hamba ya Allah tadi sombong gitu ya. Karena kalau di sana kan apa-apa dibayar kontan kan ya. Dah begitu istighfar udah minta ampun sama Allah, begitu selesai Abi cek kaki, wah ini melepuh, yakin pada melepuh nih. Langsung tahu ya, melepuh ya. Benjul-benjul itu mesti. Alhamdulillah enggak. Seneng banget Abi, alhamdulillah ya Allah. Untung enggak. Coba apa jadinya kalau kakinya melepuh coba. Ya. Udah bergaya dapat umroh. Hebat ya hotel bintang 5 kakinya melepuh. Ya kan nggak bisa menikmati apa-apa kan gitu ya. Alhamdulillah nggak. Terus tapi Abi langsung ingat, iya ya. Berarti Bilal itu kayak apa panasnya ya? Zaman modern yang udah ada lantai yang bagus aja masih segitu panasnya. Coba Bilal ditengkurepin di atas batu cadas panas di tengah hari bolong. Badannya masih ditindih. Suruh balik, ayo kalau kamu masih ngeyel tetap jadi Islam, mati kamu di sini. Bilal nggak takut, tetap bilang Allahu Ahad, Allahu Ahad, terus dia begitu. Itu yang bikin kuat, Allah kasih mujizat sama Bilal. Yang akhirnya Bilal tetap hidup, ya sampai majikannya bingung, kudu neki mati, nggak ada yang kuat begitu. Orang tadi habis cerita cuma jalan aja panasnya minta ampun, apalagi ditindih di tengah hari bolong, ditindih batu, nggak mungkin hidup. Tapi alhamdulillah atas kuasa Allah, Bilal tetap hidup, bahkan alhamdulillah dimerdekakan. Ya. Kemudian merdeka, bebas menjadi sahabat yang dicintai Rasulullah, jadi muazin pertama. Dan kelebihan Bilal, lagi duduk-duduk begini, tahu-tahu ada kedengaran suara kaki, kelotak, 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 kelotak. Sahabat bingung, itu suara apaan? Perasaan nggak ada loteng di atas, nggak ada tikus, nggak ada kucing, ya kan? Cuma masjid, ya kan? Ada suara apa? Wahai Rasulullah, itu suara kayak suara orang jalan. Suara apa itu ya Nabi? Nabi jawab, itu suara telapak kakinya Bilal besok di surga. Udah kedengeran di sini. Langsung sahabat pada nangis semua. Bilal masih hidup, ya, tapi telapak kakinya sudah kedengeran di surga. Artinya apa? Bilal dijamin masuk surga tuh, ya. Kalau kita kan ibu-ibu kebalik, malam-malam dengar suara klotak, klotak, klotak udah kabur ketakutan gitu ya. Padahal suara kucing isna gitu ya. Jalan di atas genteng gitu ya. Tapi dikiranya setan ya. Tapi Bilal beda. Nah itu ya, makanya kamu bersyukur alhamdulillah. Artinya apa? Apapun kekurangan yang kamu bawa dalam proses masuk Islam tidak seberapa ketimbang pengorbanan sahabat Nabi tadi, Bilal bin Rabah. Tapi setelah dia istiqomah, dia tunjukkan Islam yang benar, ya, maka Allah kasih ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kamu juga sama. Kalau kamu serius, sungguh-sungguh nggak main-main, betul-betul istiqomah lillahi ta'ala, ya, maka nanti Allah akan angkat derajat kamu, dan kamu kan jadi orang yang beruntung, dan itu pasti akan ditunjukkan sama Allah. Gitu ya. Baik, itu ya pesan-pesan Abi. Mudah-mudahan Chris Carly tambah semangat dan imannya tambah baik ke depannya ya. Baik, itu. Kemudian berikutnya kita akan sama-sama dengarkan ya. Coba Chris Carly ceritakan secara singkat bagaimana proses perjalanan diri kamu kok bisa tertarik untuk masuk Islam. Ayo silakan. Bismillah. Pertama, semuanya dimulai itu dari tanggal 25 Desember. Ya, pas Natal selalu disetel di gereja tuh video kematian Tuhan Yesus. Di situ tuh awalnya aku cuma nganggap itu kayak cuma kartun belaka.
sampai 2024. Di situ mulai mikir, ini nggak benar. Tuhan berdoa ke siapa? Terus Tuhan bisa mati. Jadi waktu itu tuh aku mulai ragu di situ. Terus awal 2025 aku mulai nyari tahu di Google. Pertama aku nyari ke Hindu, nyari kesamaan nggak ada yang cocok. Terus nyari ke Buddha nggak ada yang cocok. Sampai akhirnya September itu tuh aku nemu di Islam ada yang namanya Nabi Isa. Nabi Isa tuh mukjizatnya sama Tuhan Yesus. Apa? Sama-sama bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, membuat burung dari tanah liat. Terus sampai akhirnya aku mulai kayak, berarti Tuhan Yesus nih berdoa kepada Allah nih Allah, bukan berdoa kepada diri sendiri. Terus di situ aku mulai kayak nyari tahu tentang Islam, kayak gimana cara masuk Islam, harus dituntun Pak Ustadz atau apa, terus tata cara sholat. Sampai ketika kemarin tuh mamah masuk beresin kamar, nemu buku panduan sholat. Nah terus aku dipanggil, Carly, kenapa mah? Ini maksudnya apa? Di situ aku panik kan, terus aku nyoba jujur, aku mau mualaf. Di situ sempat debat sama orang tua, mama manggil papa kan, lihat nih anaknya nih kayak gini. Terus papa marah. Akhirnya kita sempat debat. Terus kata papa, ya udah terserah, kalau kamu mau masuk Islam boleh, tapi keluar, gitu kan. Di situ aku masih mikir. Coba akhirnya, ya udah deh, tak coba mualaf. Aku keluar. Terus kata papa, tinggalin HP-mu. Kan aku punya plan buat HP itu ada akun yang bisa dijual buat istilahnya buat ngekos dulu ya, bertahan hidup ya. Cuma kata papa, HP tinggal. Aku bawa baju bersih doang tuh, baju kotor aku tinggal, bawa sabun cuci muka, terus sama alat-alat mandi lah. Terus itu sore aku nyoba duduk dulu, tenangin pikiran. Sampai akhirnya jam 10 aku mulai jalan-jalan, nyampe ke sebuah tempat steam. Ada tempat duduk, aku rehat sini kali ya. Terus aku lihat ada mas-mas lagi tiduran. Aku nanya ke masnya, mas boleh numpang duduk nggak? Kata dia silakan, monggo. Terus saya duduk di situ. Terus dia nanya, kamu dari mana? Aku dari rumah. Mau kemana? Mau jalan-jalan aja, gitu kan. Terus sampai akhirnya ditanya, emang kamu mau kemana? Terus aku jujur, aku habis diusir dari keluarga. Lo kenapa? Mau mualaf. Terus akhirnya dia kayak, waduh gitu. Terus dia manggil temannya. Terus dia nanya dulu kan, terus kamu sekarang mau ngapain? Niatku mau nyari Pak Ustadz. Aku mau mualaf dulu, baru setelahnya aku pikirin nanti. Terus dia manggil temannya, dia nanya temannya dia punya kenalan apa enggak. Sampai akhirnya temannya kan juga nggak tahu tuh. Terus kata dia, ya udah di depan ada masjid subuh, ntar coba aja ke sana. Ntar kalau nggak bisa, aku chat temanku. Nah terus akhirnya masa ini nih ngechat temennya, dia ngechat katanya, aku kurang tahu dia bilang apa. Cuma kata dia, ya udah nanti kamu ikut aku, tapi abis aku selesai kerja jam 8 pagi. Jadi aku nunggu dia jam 8 pagi. Aku salut sama dia. Dia begadang kerja. Terus dia masih mau nganterin aku dari Giwangan ke sini yang jauhnya minta ampun. Terus dia masih ngajak aku jalan-jalan bentar buat refreshing, nenangin pikiran. Terus sampai akhirnya aku tiba di sini. Terus akhirnya ketemu Abi sama yang lainnya, bisa masuk, bisa ngelakuin proses ini. Terus sekarang dia lagi duduk di situ pakai baju abu-abu, namanya Mas Tristanto. Pokoknya penyelamat saya itu ngasih jalan, dia ngasih tahu pondok ini, katanya kamu bisa di sini dulu, coba ntar saya omongin, saya bantuin sebisa saya. Akhirnya ketemu siapa?
istrinya Pak Ipin. Iya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol bentar. Terus ngechat Abi. Terus kata Abi kan nanya-nanya dulu ya, memastikan. Terus kata Abi, ya udah nanti malam siap apa tidak. Saya udah seneng banget. Ya sampai akhirnya sekarang. Gitu dah. Ya, alhamdulillah. Ya. Begitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cerita singkat Mas Chris Carly tadi ya. Kayak gini, kalau Abi itu melakukan segala sesuatu itu semuanya mengikuti firasat yang Allah kasih gitu ya. Makanya kenapa kok mendadak wah langsung disahadatin? Kenapa nggak diteliti dulu, dicek dulu, bla 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 bla. Karena alhamdulillah hati Abi merasa insya Allah anak ini baik ya. Maka langsung Abi fasilitasin untuk malam ini segera dilakukan pensyahadatan. Yang kedua, kan sebentar lagi kita bulan puasa ya. Sehingga nanti takut kita nggak punya waktu lagi. Biasanya kalau udah kemakan kesibukan udah lupa ini ya. Makanya segera kita tunaikan, kita syahadatkan biar setelah ini nanti bisa langsung belajar persiapan menghadapi puasa Ramadan gitu ya. Nah, tadi Abi tanya, udah disunat belum? Udah katanya. Ya, cuma belum diperiksa sama Mas Ipin kayaknya. Tapi ya insya Allah benar ya, karena Abi juga dulu waktu Kristen disunat ya, dari kelas 4 SD udah disunat ya, karena nggak semua orang Kristen itu tidak disunat ya, sunat untuk kesehatan ya, untuk medis ya. Betul. Kamu dari kelas berapa? Oh sama ya, kelas 4 ya. Nah, jadi nggak apa namanya itu nggak aneh kalau ada orang Kristen yang sudah disunat juga, karena Abi juga dulu waktu masih Kristen juga tetap udah disunat ya. Nah, jadi itu ya, dan alhamdulillah tadi sudah cek ya. Cuma untuk lebih afdolnya ya, tolong Mas Chris Carly buktikan kekristenannya, karena ini kan masih belum punya KTP, masih 16 tahun, jadi agamanya apa belum tahu. Bawa surat-surat enggak kan, dia diusir dari rumah, HP-nya aja disita sama bapaknya. Gimana mau, mungkin nanti perjalanan waktu pelan-pelan bisa minta apa aktenya ya, seiring berjalannya waktu mudah-mudahan komunikasi sama keluarga nanti bisa lebih baik dan bisa menerima ya. Kita nanti akan bimbing sampai ke sana. Tapi sementara makanya Abi tanya, oke sekarang gini aja lah, tolong buktikan kalau kamu tuh benar-benar orang Kristen dulunya. Nyanyi lagu gereja, gitu ya. Tadi sih udah direkam, nah sekarang kita coba buktikan. Silakan Chris Carly nyanyi sebentar lagu gereja untuk membuktikan kalau kamu benar-benar orang Kristen ya. Sampai saat ini dia masih Kristen ya, belum Islam ya, belum disahadatkan. Ayo silakan. Aku nyanyi dari tengah lagunya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya, dari tengah terakhir. Oke ya, jadi itu sekilas ya. Insya Allah sudah cukup membuktikan dia benar adalah Kristen dulunya. Selain namanya ya, karena sekarang sementara belum ada data-datanya, kita nanti urus kemudian hari ya. Tapi ini tetap sebagai syarat resmi nanti untuk pengurusan surat-surat, tetap kita buatkan surat pernyataan masuk Islam dan berita acara pensyahadatan ya. Nah, sebelumnya tolong diisi dulu, nanti baru kita mulai pensyahadatannya. Ini diisi semua sama nanti tanda tangan. Oh, kamu kidal ya? Oh, kidal ini. Ya, Bapak Ibu, nama Bapak Ibu.
Jadi Abi bacain biodatanya ya. Nama lengkapnya ini Chris Carly, itu nama lengkapnya. Alamat domisili sebetulnya bapak ibunya ini sekarang domisilinya di Imogiri Barat. Tapi aslinya dari Jakarta, katanya baru bulan September kemarin pindah ke Imogiri Barat ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Juni 2009. Agama Kristen, status pelajar, jenis kelamin laki-laki, alasan masuk Islam tadi sudah dijelaskan, dan motivasi dia siap berkomitmen jadi santri dan diman di Pondok Pesantren Al-Hadid. Betul ya? Iya, Kristen. Kamu masih Kristen. Wajar. Ini ya, tanda tangan, kenain materai terus nama lengkap. Ya, nama banyak. Ya. Ya. Pegang. Tadi udah latihan baca 2 kalimat syahadat. Udah hafal? Insya Allah. Ya. Baik ya, kita sama-sama saksikan dengan khusyuk dan hikmat. Nanti setelah selesai pembacaan syahadat, mohon Pak Kiai Hasan memimpin doa buat kita bersama. Oke, pegang tangan kiri aja, kamu salaman sama Abi. Ya. Dia ucapkan dengan serius, dengan khusyuk, dan ini harus dari hati yang paling dalam. Nah, sekarang kalau umpama kamu nggak jadi, belum mantep, atau mau mundur, masih ada kesempatan nih, gimana? Maju atau mundur? Maju terus? Ikhlas lahir batin ya? Ikhlas. Nah, ini kamu sudah ngisi surat pernyataan, kamu masuk Islam atas keinginan kamu sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, tidak ada bujuk rayu dari siapapun juga, karena kita juga baru kenal, jadi gimana mau ngerayu kamu kan gitu ya? Jadi kamu yakin sudah ya? Mantap jadi Islam ya? Mantap. Kalau udah jadi Islam jangan balik lagi jadi Kristen. Makanya kalau mau balik lagi nggak usah aja sekalian. Mau milih yang mana, tetap terus atau mundur? Yakin? Masuk Islamnya sampai kapan? Sampai mati. Alhamdulillah sampai mati. Itu ada komitmen kamu ya. Dan ini kontrak kamu sama Tuhan, sama Allah. Kamu sudah menyatakan kamu siap jadi Islam sampai mati. Baik, siap? Oke, pegang apa yang kencang selamanya ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Sah ya? Baik, alhamdulillah. Monggo Pak Kiai Hasan dia doain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan naimin hamdan yuwafi wa yukafi ma'idah ya rabbana alhamd kama yanbaghi li jalika wa ani mustaqim Allahumma salli dunya biha min jamil ahwali afat wa taghniya bi jamil hajat wa tutahhirna min jami syai'at wa tarfa'una biha indal darajat wa tanawsul ghayat min jamil rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka ya farijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir wal gham Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adinal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatil fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, Chris Carly. Namanya mulai sekarang kita ganti. Ya, namanya kan terlalu Kristen ya. Masa nama udah jadi Islam, udah jadi santri, namanya Chris Carly. Maka kita kasih nama Islam. Setuju? Ya. Kalau Pak Puji itu namanya Abdullah Muslim. Wah, itu ya. Yang nggak punya nama Islam tuh Pak Yeri. Dari Kristen sampai Islam ya jenenge podo. Yeri Yeremia. Nah, ya. Kalau Abi dulunya Yori Yonatan Force. Masuk Islam jadi Yusuf Ismail Al-Hadid. Ada nama Islamnya. Ini juga sama. Muhammad Isnamul Azam, dulunya Bonar ngaji tua kan itu. Kamu juga harus ganti ya. Biar nanti apa? Biar semangat Islamnya seperti yang ada di sini. Tuh ada mualaf judul aki tuh Cina tuh. Itu. Tunjukin lah. Nah, nanti kamu kenalan. Udah tua itu. Masuk Islam. Dan alhamdulillah tinggal di sini udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia mau jadi Islam sampai mati. Makanya kamu harus tahan banting, tahan godaan, tahan cobaan. Jangan pernah menyesal jadi Islam. Dan insya Allah tidak akan menyesal kalau kamu jadi Islam yang benar. Belajar nanti sama senior-senior mu'alaf yang ada di sini. Ya. Dan Abi sudah dapat nama. Tadi Abi berdoa, ya Allah namanya apa nih? Nama dia ini termasuk nama yang keren. Chris Carly. Wah gitu ya. Double K. Nah, gitu ya. KK. Ya. Chris Carly. Kalau Abi kan double Y. Yori Yonatan kan. Kalau Mas Yeri Yeremia. Nah, dia double K. Chris Carly. Maka Abi kasih nama Islam juga double K juga, nggak boleh kalah keren. Nah, ini ya. Apa? Karim Kamil. Nah, nama Islamnya Karim Kamil. Setuju? Ya, karena double K. Kok dua nama? Ya, nama dia Chris Carly juga dua nama. Ya kan? Mau manggil Chris boleh, mau manggil Carly boleh, sama juga. Masuk Islam kita ganti namanya jadi Karim Kamil. Boleh dipanggil Karim, boleh dipanggil Kamil. Kamil, jangan Kamilah. Jadi perempuan gitu ya. Karim bukan Karimah gitu ya. Jadi Karim Kamil. Ya. Boleh dipanggil Karim atau boleh dia panggil Kamil. Artinya apa? Karim itu artinya mulia. Ya. Jadi kamu masuk Islam biar dimuliakan sama Allah. Ya, Kamil itu sempurna. Jadi kemuliaan yang sempurna. Kenapa? Karena kamu sudah syahadat masuk Islam ya. Setuju? Deal? Bismillah ya. Nah, jadi nama kamu, nama muslim kamu siapa? Nah, Karim Kamil ya. Pengganti dari Chris Carly ya. Bagus nggak kira-kira? Wah, Abi Yusuf dilawan. Masa kasih nama Bahtiar nih. Nah, ya. Nah, mungkin kasih nama yang jelek gitu ya. Chris Carly gantinya Karim Kamil. Wah, kan keren gitu ya. Jadi Mas siapa namanya tadi? Yang ini bantu kamu Mas siapa namanya? Mas Trisanto. Nanti manggilnya nggak boleh Chris lagi. Nggak boleh Karim lagi. Karim. Wah, gitu. Atau Kamil boleh bebas gitu ya. Mau panggil Karim, mau panggil Kamil tergantung ya. Gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang berikutnya masih ada berkas yang harus diselesaikan yaitu berita acara pengislamannya. Ini kamu tanda tanganin dulu di sini ya, kenain materai. Ini apa? Dilewatin. Nah. Ya, tulis namanya di bawah apa? Nama asli. Masih nama asli dulu. Ini kan buat berkas. Ya. Kemudian Pak Yayasan. Saksi 1. Tanda tangan nama lengkap bawahnya. Ya, situ. Berikutnya Pak Sumadi. Monggo. Saksi 2. Oke, Pak. Ya.
Bismillah. Oh, beda tanda tangan mantan pejabat ya, Bu. Bagus ternyata tanda tangannya Pak Sumadi. Alhamdulillah. Ya, sekarang Abi ya, bismillah. Oke, alhamdulillah berkasnya udah selesai. Ini nanti buat modal kamu ke KUA untuk mengurus perubahan kalau nanti punya KTP. Ya, jadi biar nanti KTP kamu Islam bukan Kristen lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas semua yang sudah hadir dan sudah menyaksikan ya. Nah, karena apa? Karena momen-momen seperti ini memang jarang ya, langka ya. Karena Abi sebetulnya Abi tidak berorientasi mencari mu'alaf. Kalau cuma berorientasi cari mu'alaf, udah pernah dulu awal-awal hadits kan Abi udah cerita. Sekali syahadat 278 bukan cuma satu. Ya. 170 paling sedikit 30, 45. Ya, itu awal-awal al-hadits. Tapi makin kesini Abi merasa Abi kepengen ya Allah punya mu'alaf yang istiqomah, yang betul-betul iman Islamnya kuat. Ya, seperti mu'alaf-mu'alaf yang sudah di sini, yang masih di sini seperti Pak Puji, Pak Yeri, Aki gitu ya. Isna yang sudah teruji dengan perjuangan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan Karim Kamil menjadi salah satu penerus ya. Penerus mu'alaf yang akan istiqomah di Al-Hadits, bahkan ikut berjuang untuk kemuliaan Islam bersama Al-Hadits ya. Kita berdoa demikian, nanti kita bina terus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan sama dia ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja baca acara pensyahadatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya buat kita. Ingat ya, orang yang ikut terlibat dalam acara mu'alafnya seorang non-muslim itu ya, pahalanya itu kalau di hadis yang terkenal seperti mendapatkan unta merah. Wah ya. Unta merah itu unta yang langka. Harganya itu sekarang 10 juta US dollar. Berapa rupiah itu? Pokoknya ratusan miliar, dan itu susah nyarinya. Ya, jadi unta merah itu termasuk unta yang langka, harganya mahal. Jadi kita ikut datang begini pahalanya dapat seperti dapat unta merah. Wah, luar biasa ini. Jadi artinya segitu besarnya pahala yang diberikan sama Allah untuk kita-kita yang ikut menyaksikan prosesi pengislaman saudara kita ini. Ya, kenapa kok segitu mahal? Karena dia begitu syahadat tadi ya, Allah langsung memberikan iman Islam yang harga iman Islam itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Jadi dia dapat dunia dan segala isinya, kita dapat unta merah, sama-sama untung. Makanya tadi Abi paksa, ayo semuanya ikut nyaksikan. Kenapa? Pahalanya gede. Bersyukur alhamdulillah ya. Yang sudah rawuh, sudah hadir di sini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak ya. Kita cukupkan dulu acara pensyahadatannya. Habis ini silakan santai-santai mau ngobrol-ngobrol ya. Bebas, acaranya sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi lupa, nanti masih ada satu lagi yaitu sertifikat masuk Islam. Tapi sertifikat masuk Islam ini akan kita berikan nanti 3 bulan. Yes, setelah kamu bisa sholat, setelah kamu bisa baca Al-Quran, baru kita kasih. Itu SOP-nya di sini begitu. Kalau tempat lain begitu syahadat nih kasih. Ya. Kalian di sini kan pesantren, kan kamu komitmen mau jadi santri, berarti kamu harus belajar sholat dulu, bisa sholat, hafal bacanya, bisa baca Al-Quran, baru nanti kita bikin pengajian lagi. Nggak apa-apa ya kan? Kita berikan sertifikat masuk Islam. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.